Ya baik, kita bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gold naik kawan-kawan EO Agot, sahabat EO Agot di seluruh penjuru dunia. Ya, baik ya. Sebelum saya mulai sharing-sharing kita pada malam hari ini, ya sedikit mari kita kenalan terlebih dahulu ya. Karena kalau dalam istilah Islamnya tak kenal maka tak sayang. Ya. Tapi ada istilah lain tak kenal maka tak tahu. Dan itu adalah salah satu sarana agar kita saling mengenal satu sama lain. Dan disinilah ya di momen seperti ini jarang kita dapatkan di bisnis manapun. Hari ini, malam hari ini, insya Allah saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana cara berbisnis emas dan seperti apa sih manfaat emas bagi kehidupan kita dan kehidupan umat Islam. Insya Allah pada malam hari ini akan saya sedikit sampaikan materi tentang bisnis dan manfaat tentang emas. Dan inilah yang nantinya akan menjadikan kita agar lebih tahu mendalam tentang emas. Ya, khair ya. Sebelum kita mulai, ya, mari kita buka terlebih dahulu dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, World Night kawan-kawan, sahabat EO Agot di seluruh penjuru dunia. Yang pertama, ya, perkenalkan saya Sugeng Prayitno. Saya salah satu agen of gold ya dari EO Agot. Ya, profesi saya sekarang sebagai guru di salah satu sekolah di Bandar Lampung. Dan saya menggeluti dunia bisnis emas ini insya Allah baru. Tapi setelah saya terjun di dalam dunia emas ini luar biasa ya. Dari yang tidak tahu sama sekali tentang apa itu sih manfaat dari emas ya. Sebenarnya nabung emas itu manfaatnya buat apa? Dan bahkan sampai saya punya impian, kenapa sih impian saya sulit untuk saya raih atau saya dapatkan? Bukan sulit tapi lama gitu loh. Tapi setelah kita sharing-sharing tentang bisnis emas, disinilah kita akan terbuka bagaimana cara mewujudkan impian kita satu demi satu itu dengan emas. Baik, kita langsung mulai saja ya. Kita mulai saja. Ya. Baik, kita sebelum kita masuk ke manfaat ya sharing-sharing tentang bisnis dan manfaat emas, ya kita akan masuk ke materi ya. Yang pertama itu ya. Jadi ketika kita punya masalah ya, tentunya ya pasti setiap orang tuh punya banyak masalah. Tapi apakah ini problem Anda? Nah, problem Anda. Yang pertama tuh penghasilan meningkat tapi kebutuhan tidak pernah cukup. Dan ini yang sering kita lihat saudara-saudara kita, bahkan mungkin orang lain, atau bahkan kita sendiri gitu loh. Kita punya penghasilan meningkat, tapi kenapa kebutuhan tidak pernah cukup? Ini mungkin salah satunya terpikirkan yang ada di benak kita. Kenapa ya bisa, padahal gaji saya naik, tapi kok kebutuhannya tidak pernah cukup. Nah ini salah satu yang membuat kita agar kita lebih terbuka lagi ya, tidak melulu dengan apa, nyaman dengan penghasilan yang ada. Jadi kita harus punya minimal ya uang tambahan lah, atau istilahnya bisnis sampingan yang tidak mengganggu pekerjaan rutin kita. Yang selanjutnya banyak hutang. Nah, apakah Anda punya banyak hutang? Nah, ini nanti kita bahas ya. Yang selanjutnya, selalu pinjam uang untuk kebutuhan darurat. Nah, ini tentu pasti pernah kita rasakan ya. Pernah kita rasakan. Bahkan saya sendiri dulu sering ya pinjam uang untuk kebutuhan darurat. Karena ini memang sesuatu hal yang ya tidak bisa kita pungkiri. Pasti ketika kita punya uang, kita butuh uang dan darurat, pasti kita hal yang pertama kita pikirkan adalah pinjam. Ya. Nah ini yang harus kita rubah nanti. Selalu mengandalkan kartu kredit. Nah ini bagi orang-orang yang ingin hidupnya simple, ya, nggak mau dengan hal-hal yang mungkin langsung tunai atau cash, tapi dia mengandalkan dengan kartu kredit.
Tapi nanti kita bahas tentang bagaimana sih, ya, apa sih perbedaan emas dengan yang lainnya. Ya. Selainnya suka telat bayar tagihan. Nah ini saya dulu ya, saya dulu sering. Nah, tapi ya alhamdulillah kalau sekarang alhamdulillah nggak telat ya. Walaupun memang kalau dipikir-pikir sudah ada pak-paknya sendiri. Jadi kita susun secara sendiri. Tagihan dan lain sebagainya itu sudah kita susun secara matang. Nah, yang terakhir adalah hidup terlalu konsumtif atau sulit menabung. Ya ini yang biasa kita lakukan ya. Kadang kita punya penghasilan banyak, tapi yang terjadi apa? Nabung pun sulit. Ya ketika mau nabung, ada kebutuhan darurat, kepakai lagi tabungan. Nah ini jadi terlalu konsumtif ya. Ada kebutuhan ini pakai lagi, jadinya nggak jadi nabung. Nah ini salah satu nanti ada solusinya ya. Nah, bagaimana dengan impian Anda? Nah ini dengan hal yang tadi, masalah-masalah yang hadir di dalam hidup kita, ya, ya. Makanya kita sekarang berpikir, saya punya impian, ya. Kalau saya dengan gaji sekian dan dengan kebutuhan yang ada di rumah kita, ya, maka apa yang terjadi dengan impian kita? Itu yang harus kita pikirkan. Kita punya impian kita banyak. Salah satunya haji dan umroh. Tentunya impian yang menarik kan bersama pasangan, orang tua atau keluarga tercinta kita. Ini salah satu impian yang luar biasa. Yang selainnya ada, kita pasti ingin rumah idaman. Ya, tidak kita pungkiri, setiap orang pengen punya rumah sendiri. Salah satunya rumah idaman. Nah, punya kendaraan mungkin ya, yang mewah, yang bisa membuat kita nyaman saat berkendara dan lain sebagainya ya. Betul? Ini ya, kita apa, impian kita menyekolahkan atau ya dalam arti pendidikan anak-anak kita nantinya itu seperti apa ya. Jadi kita harus punya impian ke arah sana. Dan wow nih ya, seluruh biaya sekolah anak saat ini itu menyentuh 142 juta. Itu dari pendidikan PAUD itu bahkan sampai jenjang kuliah. Segitu ya. Nah sekarang apa yang sudah kita persiapkan? Kita nggak ada persiapan apa-apa. Ini salah satu yang harus kita kondisikan sekarang ya. Bagaimana cara mengkonsep suatu impian ya agar mudah terwujud ya. Salah satunya nanti kita sharing dengan Mas ya. Selanjutnya solusi finansial ya. Solusi finansial. Jadi dalam suatu lingkup keluarga atau lingkup semua perusahaan atau apapun ya yang itu berkaitan dengan kebutuhan hidup ya, solusi finansial ya ini adalah salah satu solusi agar kita bisa memanajemen keuangan kita ya. Setelah kita dapat uang ya 100% kita dapat uang gaji, terutama gaji, yang pertama adalah sisihkan 60% itu untuk kebutuhan pokok. Nah, ini sangat penting kan? Kenapa? Karena 6 kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan yang konsumtif yang memang harus dipenuhi setiap bulannya. Nah, sisihkan 60%. Sisanya kenapa? Yang 10% itu sisihkan untuk untuk dana darurat ya. Jadi nggak usah diotak-atik, dana darurat 10%. Yang selanjutnya ada 10% ziswak ya. Zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya. Jadi ini harus kita sisihkan ya, minimal dari penghasilan kita sisihkan 10% untuk iswafnya. Yang selanjutnya ada 10% untuk lifestyle ya. Jadi jangan gayanya itu yang 60%, tapi kita 10% saja. Jadi lifestyle untuk gaya fashionable itu kita sisihkan 10% untuk lifestyle ya. Yang selanjutnya 10% untuk tabungan. Nah, ini kita belajar bagaimana memanajemen keuangan yang baik dan benar. Ya, ini. Jadi jangan sampai semua lari ke satu. Bisa lari ke lifestyle atau semua lari ke kebutuhan. Jadi solusi finansial kita sisihkan yang 100% itu menjadi 60% kebutuhan pokok, 10% lifestyle, 10% tabungan, 10% ziswaf, dan 10% dana darurat. Ini salah satu solusi untuk finansial, menjaga finansial kita. Ya. Ya.
Nah, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda dapatkan, ya, yang Anda dapatkan nggak usah peduli. Dan selalu ingat, ya, untuk membaginya ke dalam 5 bagian secara proporsional. Dan ini kata orang terkaya di Hong Kong, ya, Lee Ka-shing, ya. Jadi jangan pernah peduli dengan berapa banyak uang yang kita dapatkan, ya. Selalu ingat untuk membaginya dalam 5 bagian. Bahkan orang dari Hong Kong sudah menyisihkan, ini orang pebisnis ya, orang pebisnis, orang yang memang mempunyai tingkat manajemen keuangan finansialnya itu bagus, dia akan membaginya sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi ya kalau yang kita gedein itu lifestyle, ya maka apa? Maka kebutuhan kita ini akan meningkat, ya. Kalau lifestyle-nya kita gedein, maka kebutuhan pokoknya itu akan lebih meningkat lagi. Makanya yang diutamakan adalah kebutuhan pokok, sisanya dimasukkan ke lifestyle, tabungan, swap, dan dana darurat. Ya, di sini. Nah, selanjutnya, nah ini kita punya tabungan uang, deposito atau emas ya. Ya, kita dikasih pilihan, ya. Mau tabungan uang, mau deposito atau emas. Nah, ini salah 3 pilihan ini yang nanti kita bahas, ya. Menarik di mana, kita bahas sama-sama, ya. Nah, statistik Bank Indonesia, inflasi itu apa? Semua harga barang itu naik, ya. Itu sebesar 5 sampai 8% per tahun. Ya, artinya harga barang dan jasa naik 5 sampai 8% per tahun. Nah, itu bisa kita lihat, ya, jika rata-rata inflasi itu 6% per tahun, harga pizza 100.000, ya, tabungannya tambah hanya 100%, ya. Ini kalau kita punya tabungan, ya. Kita ingat, kalau tabungan berarti minimal berapa? Ya, minimal berapa? Minimal kita punya tabungan 15%, baru kita bisa untung, ya. Jika rata-rata inflasi 6% per tahun, ya, per tahunnya 6%. Jadi harga per tahunnya itu naik, harga pizzanya, ya. Jadi 106, 101, 115, ya. Jadi inilah salah satu ya agar kita bisa menjaga, ya, aset kita gitu lah. Gimana ke depannya. Nah, tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Nah, nabung uang di bank, deposito, atau emas. Nah, ini salah satu pilihan, ya. Manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Nah, mari kita bahas satu-satu, ya. Yang mana? Mari kita sepakati. Nah, jika untuk tabungan masa depan, Anda pilih mana? Ya, ini ada emas, perhiasan, ada emas batangan. Ini contoh ya, tabungan masa depan. Aspek kegunaannya, kalau untuk perhiasan itu estetikanya aksesoris, ya. Itu hanya estetika, hanya penampakan yang mungkin mewah, ya, untuk style, ya, mewah. Tapi kalau untuk jangka panjang, emas batangan itu menjadi simpanan tabungan masa depan. Nah, kualitas kadar kemurnian di bawah 24 karat, ya. Kalau emas batangan itu asli 24 karat. Buyback harga turun tergantung model. Jadi kalau perhiasan itu tergantung model. Kalau sekarang modelnya lagi tren yang baru, yang bagus, itu tergantung model dan sesuai kadang toko emasnya itu jual, ya. Yang ngatur siapa? Toko emas, ya. Harga beli diatur toko emas. Tapi kalau emas batangan mengikuti harga emas dunia. Jadi kita nggak bisa asal-asalan, ya, ngasih harga untuk emas, ya, emas batangan, ya. Kemudahan membeli, bisa dibeli di toko emas. Kalau perhiasan, kalau emas batangan bisa dibeli di gerai resmi atau agen logam mulia. Ongkos pembuatan dipotong ongkos pembuatan yang besar, ya. Kalau emas batangan ongkosnya pembuatannya kecil, ya. Ini salah satu ilustrasi menabung itu bertambah bukan berkurang, ya. Beli emas perhiasan tahun 2017. Nah, ini kita ini kenyataannya 17 itu senilai 20 gram dengan harga 14.200.000.
ya. Dan beli di tahun yang sama 2017 beli logam mulia 25 gram. Itu dengan harga 14 juta 50.000, lebih murah harganya, ya. Mas, sama-sama di tahun yang sama mendapat 25 gram. Nah, tahun 2020 emas perhiasan dijual itu hanya mendapatkan 13.800.000. Nah, kalau yang emas logam mulia itu mendapat 23.225.000. Ya, ini salah satu ilustrasi bagaimana kita melihat, ya, karena emas perhiasan itu ya kadarnya itu semakin lama ya bukan berkurang, tapi namanya emas perhiasan itu modelnya kalau sudah buram itu harus dicuci ulang. Dan belum itu kalau nanti toko emas di perhiasan itu tutup atau seperti apa, kita tidak bisa yang dijual tempat lain pasti harga mengikuti harga toko. Dan kalau logam mulia insya Allah dimanapun untuk kita beli, ya kita jual, itu bisa kita jual di dimanapun. Inilah kalau enaknya kalau kita bisnis emas logam mulia. Nah, selanjutnya nih, jadi Anda pilih menabung emas perhiasan atau emas batangan. Ini yang jadi pertanyaan, ya. Nah, sekarang kita akan cek ya tabungan versus emas, ya. Jadi ketika kita ingin menabung, ya, kita pikir-pikir dulu. Kita punya gaji besar, ya. Seumpama nih, nanti ada ilustrasi bagaimana menabung, ya, menabung emas di bank, menabung uang di bank versus menabung emas, ya, menabung emas diemasin gitu loh, uang diemasin gitu. Nanti gimana literasinya? Jadi ini kita pilih mana, ya. Seumpama nih kita punya dapat gaji dan bonus dari perusahaan, ya, dapat gaji, sudah dapat gaji, dapat bonus, ya, dari perusahaan. Nah ini yang masalahnya, kita akan simpan dalam bentuk apa gitu loh. Ya, ini jadi pertanyaan agar kita semakin adil dalam menentukan proses, ya. Nah, kita pilih yang mana? Nah, ini ada contoh, ya, contoh, ya, ilustrasi contoh, ya, tahun 2017, ya. Ini sama-sama nih, ya, Pak Budi dan Pak Andri itu mendapatkan bonus dari perusahaan itu senilai 15 juta. Keren ya, 15 juta, ya. Sama-sama ingin umroh, ingin berangkat umroh bareng-bareng. Nah, Pak Budi menyimpan dalam bentuk emas, jadi ya bonus Pak Budi 15 juta itu dikonversikan di tahun 2017 itu dikonversikan itu menjadi emas. Dan Pak Budi, ya, di waktu itu harga emas 591.000 per gram. Dan Pak Andre itu memiliki mindset simpen aja lah di bank, ya, itu lebih nggak simple gitu, nggak ada masalah, males ngurus-ngurusnya, ya. Nah, selanjutnya hasil simpanan itu dibelikan, ya, Pak Andre Budi tadi itu dibelikan emas di tahun 2017 dengan harga 591.000 per gram. Itu dari uang 15 juta itu mendapatkan emas nilai 26,7 gram. Itu dibelikan emas. Nah, simpanan bentuk uang di tahun 2017 punya Pak Andre itu 15 juta. Nah, sekarang kita ilustrasikan. Biaya umroh bulan Agustus 2020 itu 25 juta. Ya, 25 juta. Berarti berapa nilai aset Pak Budi? Nilai aset emas Pak Budi saat ini jika harga hari ini harga emas, nah ini di waktu di bulan Agustus kemarin ya 2020 itu sampai mencapai 1.050.000 per gram. Nah, saat ini berapa tabungan Pak Andre? Nah, Pak Andre itu ya sesuai, ya bahkan malah menurun, ya, bukan 15 juta lagi karena kepotong biaya admin per bulan, ya, bahkan kepotong terus akhirnya jadi berapa? Jadi 14.900.000. Nah, nilai aset Pak Budi karena dia konversikan dengan emas, maka pada saat tahun 2020 emasnya diuangkan itu menjadi senilai 28 juta. Berapa naiknya? Ya, itu hampir
hampir 100%. Dari 15 juta jadi 28 juta. Itulah luar biasa, ini manfaat, salah satu manfaat dari emas untuk mempercepat impian kita. Ya. Kalau itu udah berangkat umroh kan, jadi yang berangkat umroh siapa? Tetap berangkat, ya. Pak Budi berangkat, malah sisa itu ada uang saku 3 juta, ya, dari yang 25 juta jadi sisa 3 juta. Nah, Pak Budi ya gagal. Kalau bisa pun berangkat ya harus mencukupi, nambah nombok, ya. Nombok berapa juta? Dari 25 juta. Nah, ini salah satu strategi kita dalam mengamankan aset kita agar tidak dicuri oleh ya pencuri-pencuri yang tidak terlihat, ya contohnya inflasi tadi, ya. Selanjutnya, ya, kesimpulannya, ya, emas adalah tabungan terbaik, ya. Jadi manfaatkan. Jadi yang sekarang masih punya tabungan uang, tabungan di bank, ya, yang nggak perlu ditarik semua, tapi minimal 10%, minimal 10% konversikan ke emas, ya. Sisanya silakan mau dipakai untuk apa, tapi usahakan walaupun punya tabungan banyak, ya. Kalau saya pribadi saya jadikan emas, itu insya Allah untungnya dunia akhirat, salah, ya. Terus bagaimana pertumbuhan deposito? Nah, ini deposito versus emas. Nah, tadi sudah kita bahas apa, perhiasan emas, terus bank versus emas. Nah, sekarang deposito versus emas. Nah, tahun 2007 itu ada 1 miliar depositoin. 2007 punya uang 1 miliar didepositoin di bank. Bunga maksimal 10% per tahun. Nah, bunga itu berbunga rollover, ya. Jadi namanya bunga ya berkembang 10% per tahun. Nah, tahun 2012 itu menjadi 1,64 miliar, ya. Dari 1 miliar jadi di tahun 2011 berapa tahun tuh? 5 tahun. 5 tahun uang 1 miliar itu jadi 1,64 miliar. Itu kalau kita depositoin ke bank. Nah, sekarang kita bisa ini pakai emas. Nah, 1 miliar kita konversikan ke emas, di tahun 2007 kita dapat 5 kilo emas. 5 kilogram emas, ya. Nah, di tahun 2012 itu harga emas itu 550 gram. Jadi berapa aset kita, ya. Ketika kita sudah beli emas di tahun 2012, aset kita itu senilai 2,75 miliar. Jadi berapa selisihnya? Kita hilang 1,1 miliar. Selisihnya lumayan kan? Siapa yang mau ngasih uang 1,1 miliar dengan cuma-cuma? Ini luar biasa, ya. Makanya kalau kita sekarang sudah terbuka dengan potensi yang sangat besar ini, manfaatkan. Jangan menunggu lama, jangan berpikir lama. Insya Allah, ya, selama kita ikutin cara Rasulullah, maka kita akan hidup bahagia, tenang, ya. Tenang, insya Allah, ya. Nggak perlu lah deposito, tapi ya kalau mau deposito silakan, ya, itu sudah pilihan. Tapi saya menyarankan ya tarik deposito, alihkan ke emas manapun. Tapi kalau emasnya dunia akhirat ya punya akod, ya, nanti kita bahas. Oke. Nah, ini suku bunga deposito, ya. Jadi pusat data kontan, ya. ID bunga deposito. Jadi 1 bulannya itu hanya pertumbuhannya berapa persen tuh, ya. Jadi itu. Jadi kalau kita mau nabung deposito, kalau dengan nominal kecil ya 10% berapa? Lama. Nah, ya, harus 1 miliar baru kita terlihat. 1 miliar aja dapatnya per tahunnya 1,64, ya. Nah, kalau cuma 20 juta, ya 10 juta, 100 juta itu belum terlihat. Jadi itu, ya. Nah, sekarang menyimpan emas untuk impian-impian Anda, ya. Nah, ini kenaikan harga setelah inflasi itu 6% per tahun. Nilai asal 5 tahun naik 10 tahun, bahkan sampai 30 tahun. Ini riset membuktikan, gitu. Ya, grafik harga itu emas itu selalu naik per tahunnya, ya. Harga 1 gram emas itu selalu naik dari harga 700, dia cenderung tidak menurun, ya, tapi stagnan. Walaupun
di tahun ya, ini dilihat di Januari 2020 standar, sampai Februari standar. Di bulan Maret itu mulai naik, April naik, gejolak naik tinggi terus sampai ya 2020 Agustus itu naik sampai tembus 1 juta ya, per gramnya itu 1.063.000. Itu luar biasa potensinya ya. Nah, ini biaya ongkos naik haji. Ini salah satu tabel ya, tabel yang memudahkan kita untuk perhitungan ya, perhitungan agar kita segera naik haji. Siapa yang nggak mau naik haji? Coba kita konversikan ke emas. Dana haji kita yang harus kita butuhkan, yang harus kita siapkan, coba konversikan ke emas. Kita pengen naik haji cepat atau lama, kita sendiri yang menentukan. Ya, kalau kita mau nabung di bank ya sama. Jadi ini adalah data dari sumber Copyright ya 2014 dari Pegadaian ya. Kita ambil konversi ongkos naik haji dengan harga emas ya. Tahun 2025 itu besaran ongkos naik haji itu 23.500.000. Nah, nanti kita coba konversi ke emas. Benarkah ongkos naik haji itu naik ya atau malah turun? Ya, kita lihat 2025 itu besaran ongkos naik haji itu sekitar 23.500.000. Nah, di tahun 2013 itu naik ya, ongkos naik haji itu naik sekitar 33.800.000. Berarti berapa itu naiknya? Sekitar ya hampir 10 juta ya. Hampir 10.300.000 naiknya. Ya. Lumayan tuh dari 2005 sampai 2013 naiknya 10 juta. Nah, sekarang kita lihat ya, rata-rata harga emas di tahun itu. Ya, tahun 2025 ya, dengan besaran ongkos naik haji itu harga emasnya 135.000. Jadi kalau dikonversikan ke emas itu mendapatkan 174 gram. Nah, di tahun 2013 harga emas itu 500.000. Kalau dikonversiin berapa itu jadinya ya. Nah, biaya ongkos haji tahun 2020 berapa ini ya, 35 juta. Kalau kita lihat naik 2013 33, ini 2020 35 juta. Nah, harga di bulan Agustus tahun 2020 1.036.000. Jadi kita naik haji dapat berapa orang? Hanya dengan 34 gram ya, kita sudah bisa menghajikan 5 orang. Kalau kita punya emas berapa tadi? 174 gram. Ya, itu hanya butuh itu. Itu luar biasa kalau kita konversikan. Makanya ya mulai dari sekarang amankan asetnya, aset terbaiknya amankan, konversikan jadi emas. Insya Allah impian-impian kita selama yang tadinya 10 tahun itu bisa kita percepat menjadi 5 tahun atau bahkan 4 tahun, 2 tahun itu bisa kita capai. Ini ya. Nah, simpanlah uang di bank secukupnya ya. Jadi secukupnya aja. Jadi nggak banyak-banyak, maksudnya secukupnya untuk operasional hidup. Jadi hanya untuk ya numpang lewat aja. Simpanlah uang di bank hanya untuk numpang lewat. Selebihnya konversikan dengan emas. Maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah dan cepat tercapai. Ini salah satu kelebihan dari emas ya. Nah, bagaimana cara agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas? Yang pertama, membuat alokasi dana ideal. Nah, tadi yang sudah disampaikan yang di awal tadi kan ya, sudah di manajemen keuangannya, menetapkan impian yang dihitung dengan emas. Jadi kita punya impian, kita pengen beli rumah seharga 500 juta. Kita konversikan berapa bulan saya harus menabung emas dari harga 500 juta. Ya. Harga rumah 500 juta. Berapa bulan saya harus menabung emas selama berapa tahun. Ya, konversikan ke emas. Nah, selanjutnya konversikan simpanan jangka panjang Anda menjadi emas. Ini mulai dihitung. Jadi 3 ini agar kita tidak terjebak dari inflasi ya. Kita alokasi dana kita yang dana ideal, minimal tabungan kita alokasiin dan tetapkan impian yang
kita hitung dengan emas, ya impian apa, mau umroh, mau beli mobil mewah, atau beli rumah idaman, atau lain sebagainya, ya biaya pendidikan, ya selebihnya tetapkan impian, langsung simpan, konversikan simpanan jangka panjang dengan emas. Jadi itu ya. Nah, memangnya apa manfaat emas? Nah, ini kita bahas. Memang banyak, ada 14 manfaat emas, tapi nggak kita bahas semua. Di sini hanya pengetahuan dasar saja ya. Walaupun nanti mau tanya-tanya bisa diajabi. Yang pertama safe haven. Safe haven itu apa? Pengaman nilai zero inflasi. Ya, aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ya. Ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak geopolitik. Nah, itu adalah safe haven. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini gambar ya peta dunia ya, sudah melakukan world war ya, konflik dunia ya. Ini beritanya tentang safe haven terkini dan terlengkap. Anda bisa dicari-cari, di searching di Google yang didapatkan. Ya, ini aset safe haven ya, pasar ketakutan ya, harga emas dunia melonjak. Nah, ini yang ditakutin oleh seluruh penjuru dunia. Makanya kita seluruh dunia itu berlomba-lomba untuk yang menyimpan emas ya. Jadi kita jangan sampai ketinggalan. Nih, dolar Amerika Serikat babak belur, harga emas bangkit dan siap terbang. Nah, ini karena sudah dijamin sama Allah keuntungan dari emas. Makanya kita mulai kembali lagi dengan emas tadi ya. Ini simpan rekor harga tertinggi emas sepanjang masa di tengah geger corona. Masa pandemi emas bukannya turun tapi malah naik. Itu manfaat emas nih ya. Ya, tahun 1990 punya uang 50 juta. Ya, tahun 1990 harga emas 23.000. Harga bensin premium 550, harga emas 2.174. Jadi dapat premium liter 90.000. Nah, uangnya 50 juta. Jadi premium liter dapat 90.909. Ya, di tahun 2020 ya uang 50 juta itu kalau dihitung dapat premium per liternya itu nurun dari 90.000 itu jadinya 7.000 di tahun 2020. Tapi kalau kita balik ke emas tetap ya, tetap uang 50 juta itu ya dapat emas gram berapa? 2174. Stabil kan? Nggak berubah. Nah, itu kelebihan dari emas. Luar biasa ya. Smart man. Next, kita lanjutkan ya. Simpanlah emas karena nilai terjaga bahkan cenderung naik. Ya. Waktu yang paling bagus membeli emas saat harga naik atau turun. Ya, kapan waktu terbaik yang pas atau bagus untuk beli emas? Apakah saat harga naik atau turun? Jawabannya apa? Saat punya uang. Kalau Anda sudah punya uang saat ini, langsung. Uang itu amankan aset terbaik Anda saat itu, konversikan, belikan ke emas. Nah, ini karena jika berharap beli saat turun, belum tentu punya duit. Ya, nunggu turun lama, ya kita nggak tahu, nggak pasti turunnya. Tapi kalau kita ada uang langsung kita belikan, insya Allah ya harga yang kita dapatkan akan memuaskan kita. Ya. Jika takut beli emas saat naik, dari data menunjukkan harga emas ya cenderung naik. Jadi jangan menunda. Ya. Jika sudah menyimpan emas, maka seiring waktu akan bertambah. Ya, mitos atau fakta. Ya, kita beli satu, pasti besok akan nagih, pengen beli lagi. Kalau nggak percaya buktiin, ya bisa hubungin saya. Ya dijamin. Nah, ini emas itu dijamin Allah keuntungannya. Adanya zakat untuk kepemilikan emas itu ya menandakan Allah sudah mempersiapkan emas itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Ya. Berapa zakat emas ketika mencapai nisab 85 gram itu senilai 2,5%. Jadi ketika kita menyimpan emas itu senilai 85 gram simpanan kita ya, itu senilai 85 gram, maka itu sudah mencapai nisabnya
Jadi harus wajib dizakati ya, senilai 2,5%. Nah, ini zakat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan zakat sebagai pembersih harta. Jadi kita untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang kurang berkah atau yang buruk, kita bersihkan dengan berzakat ya. Pada nisabnya 85%. Kesimpulan, dengan menabung emas maka Anda akan merasakan keberkahan emas ya, karena ini merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terhindar dari riba dan tabungan emas Anda akan bertambah secara terus-menerus. Inilah ya, ini sunnah solusi untuk Anda. Ya, bagaimana ya kredibilitas perusahaan ini, legalitas lengkap, Insya Allah ya. PT Emas Optimasi Abadi sudah lengkap. Kita sudah ke Kemenhum ya, nomor AHU tahun 2019 ya, industri pembuatan logam dasar mulia, perdagangan besar logam, logam. Ini suratnya ya, legalitasnya. Nah, ini report of data analysis dari Pegadaian, bahkan kita kemarin sudah dapat sertifikat SNI ya, SNI dan ISO 9001 ya, insya Allah kita sudah diakui dunia untuk ya legalitasnya. Nah, ini profil perusahaannya ya, insya Allah ini ada Pak Dedi Syahrul, komisaris utama, Bu Endang, insya Allah ya. Ini direktur utama ya, Kang Mai, insya Allah. Ini orang-orang solih ya, insya Allah ya. Mari kita sama-sama membangun peradaban ini lewat emas, dan kita bangun ekonomi keluarga kita dan menjaga aset kita terbaik. Ya. Banyak profil dari founder-founder yang terbaik ya, ini ada Mas Reza Rendi, ada Pak Joni Hendra, ada Mas Dedi Irawan. Ini salah satu orang-orang solih ya yang membersamai kita semua di EO Agot, dan kita disupport oleh tim syariah, yaitu ada Ustadz Muhammad Rafiq Thayyib Lubis ya. Ini merupakan doktoral, ini luar biasa ya. Jadi bagaimana cara kita membangkitkan ekonomi dengan emas, kita sudah disupport oleh orang-orang soleh, orang-orang yang insya Allah amanah ya. Nah, ada Mas Ari Sakti ya, profilnya ya. Dan kita sudah MOU dengan Majelis Ulama Indonesia dan EWAGOT. Kita sudah bekerja sama dengan lembaga wakaf MUI ya. Di situ untuk apa? Ya, agar EWAGOT ini semakin berkah ya. Insya Allah kita didoakan oleh para ulama dan para salafus soleh, insya Allah, agar emas yang kita miliki itu bernilai pahala atau berkah jariah ya. Ya. Bagaimana EOA Gold merevolusi bisnis emas? Ya, kita ini ya. Ini ada 14 revolusi. Jadi nggak perlu saya bahas ya, kita lewatin aja ya. Fisik dan harga emas. Ada fisik dan harga. Jadi kalau kita mau beli EOA Gold, ya ada fisiknya, 0,1 ada fisiknya, ada harganya. Jadi kita transferasi harga juga ya. Nah, ini contohnya 0,1 ya. Kita milih beli kue tar yang harganya 100 ribuan, kita beli ini makanan-makanan ringan ya. Atau kita beli emas 0,1 ya. Kalau untuk aset ya 0,1, kalau kita untuk perut ya nggak akan puas ya, kita akan beli makanan terus ya. Ini salah satu aset ya, aset. Nah, dengan hadirnya emas kecil ini merubah ya, merubah apa? Merubah finansial kita. Lihat nih, dari tabungan ya, tabungan recehan itu bisa jadi emas. Luar biasa ya, keberkahan insya Allah ya. Penggunaan emas. Nah, ini penggunaan emas. Dengan hadirnya EOA ukuran kecil juga berdampak kepada berubahnya penggunaan emas ya. Mulai nih reward, bisa pakai reward ya, swap ya, bisa bundling produk ya. Jadi kita bisa naikin produk-produk kita, selain emas kita bisa naikin emas ya.
Nah, ini ada untuk mahar juga bisa. Luar biasa keren nih untuk mahar ya. Jadi jarang orang pakai mahar dengan logam mulia, masih jarang. Dulu kalau rata-rata pakai perhiasan, tapi hadirnya Ewa Gold itu menambah inspiratif dan inovatif kita ya. Jadi emas itu ya harus emas, logam mulia, lebih berharga. Pinjaman pakai emas bisa. Jadi ini salah satu pinjaman yang adil, yaitu kalau ada teman atau saudara yang minjem, ya pinjemin pakai emas. Jadi nanti balikinnya emas. Minjem 5 gram, balikinnya 5 gram. Mau berapa tahun terserah. Yang penting balikinnya sesuai yang dipinjam. Itu akan adil. Kalau minjem uang 1 juta 10 tahun ke depan, uang 1 juta itu berlaku hanya untuk beli berapa cendol ya. Tapi insya Allah ya, kalau kita beli pinjemin emas 1 gram ya 1 juta ya, 10 tahun ke depan itu 1 gram bisa jadi 5 juta ya. Tapi balikannya emas, bukan uang gitu ya. Hadirnya EWA Gold ukuran kecil merubah perilaku pembeli emas dan daya beli emas di masyarakat. Luar biasa ya. Sistem penukarannya ya, ada sistemnya ya, mencicil emas fisik mulai dari 0,1 sampai 10 keping itu bisa ditukar jadi 1 gram ya. Itu ya, begitu juga dengan ya 1 gram 5 keping bisa ditukar menjadi 5 gram. Ini tanpa biaya lagi ya, bisa ditukar langsung. Ini mencicil emas fisik. Ya, kelebihan terjangkau dari yang terkecil bahkan sampai ini. Kekurangannya bisa hilang jika penyimpanan tidak aman. Jadi kalau ceroboh ya, jangan sampai jadi ceroboh ya. Udah beli, kantongin sana sini, cecer sana sini. Ini mudah hilang ya. Karena ya kalau orang yang ceroboh jangan sampai sekali-kali nyimpen emas ya. Harus aman ya. Minimal kita punya tempatnya sendiri. Nah, ini revolusi dunia emas. Perhiasan batangan ya. Nah, kalau perhiasan kita beli cash, kita jual di toko emas ya. Kenaikan nilai aset jangka panjang, ya sifatnya hanya aksesoris. Tapi kalau emas batangan itu kita bisa sistemnya bisa kita cicil, beli toko emas ya, yang jangka waktu panjang itu kan menjadi tabungan. Ya, tapi kalau kita EWA Gold, nah nilai kecil nih. Ini sistemnya kecil ya, toko emas ditukar bisa ya, jangka pendek ya, tabungan dan investasi ya. Jadi EWA Gold itu rangkap tabungan, investasi juga. Luar biasanya. Kesimpulan bahwa EWA Gold adalah pilihan terbaik dalam memilih emas ya. Fair ya. Mungkin ini ya, ini ada transparansi harga ya, mulai dari harga transparan dimanapun. EWA Gold selalu transparan harganya ya. Setiap hari itu update harga. Ada EWA Gold Academy itu untuk pembelajaran ya. Nah, satu-satunya pertama di dunia pembelajaran sistematis tentang emas. Ya, spirit emas ya, mengembalikan kejayaan dengan emas dan membangun peradaban. Jadi ini prinsip kita ya. Spirit. Fase EWA Gold, amankan, kembangkan dan manfaatkan. Ya. Selama ini sudah menjadi kebutuhan kita, silakan kebutuhan Anda semua sisihkan 10%-nya alihkan menjadi emas EWA Gold ya. Kalau dibilang emasnya dunia akhirat adalah EWA Gold. Ya, baik, terima kasih ya. Ini adalah sedikit sharing dari saya pribadi, semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita tentang emas. Jadi seberapa besar impian kita, kalau kita hanya mengandalkan penghasilan kita, itu akan lebih lama kita menunggunya dibandingkan ketika kita mempunyai prinsip finansial pengamanan aset kita coba dengan emas, insya Allah itu akan mempercepat satu persatu impian kita akan terwujud lebih cepat. Baik, terima kasih ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya, tetap amankan asetnya, sisihkan uang belanja di rumah ya, tukar dengan EWA Gold. Bisa beli atau hubungin saya kalau butuh masih EWA Gold. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.